Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timor Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Timor Timur melakukan integrasi di Indonesia dengan bergabung menjadi Provinsi ke-27 Indonesia. Wilayah Timor Timur meliputi wilayah bekas kolonial Portugis di Pulau Timor bagian timur. Masuknya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dilakukan melalui sebuah operasi yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Pendudukan Indonesia atas Timor Timur dimulai pada bulan Desember tahun 1975 dan berlangsung hingga Oktober tahun 1999. Setelah berabad-abad diperintah oleh Portugis, kudeta tahun 1974 di Portugal memicu dekolonisasi di bekas koloninya, menciptakan ketidakstabilan di Timor Timur dan ketidakpastian akan masa depannya. Sebenarnya bagaimana sejarah benar tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur? Kak Chloe. Ibu kota Dili, wartawan asing dan pemantau pemilu melarikan diri, dan puluhan ribu orang Timor Leste melarikan ke gunung. Geng Muslim Indonesia menyerang gedung Keuskupan Katolik Dili, menewaskan 2 lusin orang. Keesokan harinya, markas besar ICRC diserang dan dibakar abis. Hampir 100 orang terbunuh di Suai, dan laporan tentang pembantaian serupa membludak di Timor Timur. Sebagian besar staf PBB yang dikurung di kompleks mereka di Dili, yang telah dibanjiri pengungsi, menolak untuk mengungsi kecuali para pengungsi itu ditarik juga, bersikeras bahwa mereka lebih baik mati di tangan kelompok paramiliter. Pada saat yang sama, pasukan Indonesia dan geng paramiliter memaksa lebih dari 200.000 orang ke Timor Barat, ke kamp-kamp yang digambarkan oleh Human Rights Watch sebagai kondisi yang menyedihkan. Setelah beberapa minggu, pemerintah Australia menawarkan untuk mengizinkan para pengungsi di kompleks PBB bersama dengan staf PBB untuk dievakuasi ke Darwin, dan semua pengungsi kecuali 4 staf PBB dievakuasi. Ketika delegasi PBB tiba di Jakarta pada tanggal 8 September mereka diberitahu oleh Presiden B.J. Habibie bahwa laporan pertumpahan darah di Timor Timur adalah fantasi dan kebohongan. Jenderal Wiranto dari militer Indonesia bersikeras bahwa tentaranya memiliki situasi di bawah kendali, dan kemudian mengungkapkan perasaannya untuk Timor Timur dengan menyanyikan lagu hit 1975, Feelings, di sebuah acara untuk para istri perwira militer. Penarikan pasukan Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian. Kekerasan tersebut disambut dengan kemarahan publik yang meluas di Australia, Portugal dan di tempat lain, dan para aktivis di Portugal, Australia, Amerika Serikat dan negara-negara lain menekan pemerintah mereka untuk mengambil tindakan. Perdana Menteri Australia John Howard berkonsultasi dengan Sekjen PBB Kofi Annan dan melobi Presiden AS Bill Clinton untuk mendukung pasukan penjaga perdamaian internasional yang dipimpin Australia untuk memasuki Timor Timur guna mengakhiri kekerasan. Amerika Serikat menawarkan sumber daya logistik dan intelijen yang penting dan kehadiran pencegah di luar cakrawala, tetapi tidak mengerahkan pasukan untuk operasi tersebut. Akhirnya,
pada tanggal 11 September Bill Clinton mengumumkan, "Saya telah menjelaskan bahwa kesediaan saya untuk mendukung bantuan ekonomi masa depan dari masyarakat internasional akan tergantung pada bagaimana Indonesia menangani situasi mulai hari ini." Indonesia, dalam kesulitan ekonomi yang parah, mengalah. Presiden B.J. Habibie mengumumkan pada tanggal 12 September bahwa Indonesia akan menarik tentaranya dan mengizinkan pasukan penjaga perdamaian internasional yang dipimpin Australia untuk memasuki Timor Timur. Garnisun Indonesia di timur pulau itu adalah Batalion 745, yang sebagian besar ditarik melalui laut, tetapi satu kompi mengambil kendaraan batalion dan alat berat, mundur ke barat sepanjang jalan pantai utara, menuju Dili dan perbatasan Indonesia, meninggalkan kematian dan kehancuran saat mereka pergi. Mereka membunuh lusinan penduduk desa yang tidak bersalah dan tidak bersenjata di sepanjang jalan dan, di dekat Dili, membunuh seorang jurnalis dan berusaha membunuh dua lagi. Pada tanggal 15 September tahun 1999, DKPBB menyatakan keprihatinannya atas situasi yang memburuk di Timor Timur, dan mengeluarkan resolusi DKPBB 1264 yang menyerukan kekuatan multinasional untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, untuk melindungi dan mendukung misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sana, dan untuk memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan sampai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat disetujui dan dikerahkan di daerah tersebut. Pasukan internasional untuk Timor Timur, atau Interfed, di bawah komando Majen Peter Cosgrove, memasuki Dili pada tanggal 20 September dan pada tanggal 31 Oktober pasukan Indonesia terakhir telah meninggalkan Timor Timur. Kedatangan ribuan tentara internasional di Timor Timur menyebabkan milisi melarikan diri melintasi perbatasan ke Indonesia, di mana serangan lintas batas sporadis oleh milisi terhadap pasukan Interfed dilakukan. Administrasi sementara PBB di Timor Timur, UNTAED, didirikan pada akhir Oktober dan mengatur wilayah itu selama 2 tahun. Kontrol negara diserahkan kepada pemerintah Timor Leste dan kemerdekaan dideklarasikan pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Pada tanggal 27 September di tahun yang sama, Timor Leste bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota ke-191. Sebagian besar pasukan militer Interfed berasal dari Australia, lebih dari 5.500 tentara pada puncaknya, termasuk infanteri brigade, dengan dukungan lapis baja dan penerbangan, sementara 22 negara lain akhirnya berkontribusi membentuk kekuatan yang pada puncaknya berjumlah lebih dari 11.000 tentara. Amerika Serikat memberikan dukungan logistik dan diplomatik yang penting selama krisis. Kapal penjelajah USS Mobile Bay beroperasi di Laut Lepas, sementara kapal Australia, Kanada, dan Inggris memasuki Dili. Sebuah batalion infanteri marinir AS yang terdiri dari 1.000 orang, ditambah baju besi dan artileri organik, juga ditempatkan di lepas pantai di atas USS Belleairwood untuk menyediakan cadangan strategis jika terjadi oposisi bersenjata yang signifikan. Tanggapan internasional, Indonesia menggunakan ketakutan akan komunisme untuk mengumpulkan berbagai tingkat dukungan di antara negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia, untuk invasi dan pendudukan Timor Timur. Invasi dan penindasan gerakan kemerdekaan Timor Timur menyebabkan kerusakan besar pada reputasi dan kredibilitas internasional Indonesia. Kritik dari negara berkembang merusak upaya pada 1980-an untuk mengamankan kursi gerakan non-blok yang sangat diinginkan Soeharto untuk Indonesia, dan kecaman terhadap Indonesia berlanjut hingga 1990-an. Australia,
Pada bulan September tahun 1974, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam bertemu dengan Suharto dan menunjukkan bahwa ia akan mendukung Indonesia jika Indonesia mencaplok Timor Timur. Pada tanggal 11 November tahun 1975, pemerintahan Whitlam. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Dibubarkan, ini menempatkan pembatasan pada pemerintahan sementara Fraser, sampai hasil pemilihan umum tanggal 13 Desember diketahui. Setiap tindakan memerlukan persetujuan dari partai politik dan gubernur jenderal. Pada tanggal 4 Desember tahun 1975 Australia gagal mencari resolusi PBB untuk menentukan kemerdekaan Timor Timur, dan pemerintah Australia mengevakuasi warga Australia dan warga negara asing lainnya dari Dili. Jose Ramos Horta tiba di Darwin pada tanggal 5 Desember dengan mengatakan bahwa Lembaga Bantuan Palang Merah Australia dan Australian Society for Inter-Country Aid Timor, ASIAT, telah dilarang masuk ke Timor Timur. Dalam konferensi pers yang sama, Horta mengatakan bahwa pemerintah Fretilin di Timor Timur tidak akan menerima bantuan PBB apapun yang, termasuk bantuan dari Australia. Setelah memenangkan pemilihan bulan Desember, pemerintah Fraser mengambil pendekatan bahwa perdagangan dengan Asia Tenggara dan hubungan politik dengan Asia Tenggara terlalu penting untuk dipertaruhkan yang dianggap sebagai kerugian besar. Australia abstain dari resolusi Majelis Umum PBB tahun 1976 dan 1977. Dan pada tahun 1978 menjadi satu-satunya pemerintah yang mengakui Timor Timur secara resmi sebagai provinsi Indonesia. Setahun kemudian, Australia dan Indonesia mulai menyusun perjanjian untuk berbagi sumber daya di celah Timor. Perjanjian itu ditandatangani pada bulan Desember tahun 1989, dengan perkiraan mulai dari 1 hingga 7 miliar barel minyak dapat diamankan. Kesepakatan ini, bersama dengan kemitraan ekonomi umum dengan Indonesia, sering disebut sebagai faktor penting bagi posisi pemerintah Australia. Namun, mengingat bahwa hampir 60.000 orang Timor Timur tewas selama pertempuran antara pasukan Australia dan Jepang setelah invasi ke Timor oleh Jepang selama Perang Pasifik, beberapa orang Australia percaya bahwa pemerintah mereka berutang khusus kepada bekas jajahan Portugis tersebut. James Dunn, penasihat senior urusan luar negeri untuk Parlemen Australia sebelum dan selama pendudukan, mengutuk tindakan pemerintah, dengan kemudian mengatakan, apa yang menjadi nilai strategis vital pada tahun 1941, tidak relevan dan dapat diabaikan pada tahun 1974. Beberapa orang Australia yang menjadi veteran Perang Dunia II memprotes pendudukan karena alasan yang sama. Pemerintah Australia berturut-turut melihat hubungan baik dan stabilitas di Indonesia, tetangga terbesar Australia, sebagai penyangga keamanan penting di utara Australia, tetapi masalah Timor Timur memperumit kerjasama antara kedua negara. Australia memberikan perlindungan penting bagi para pendukung kemerdekaan Timor Timur seperti Jose Ramos Horta, yang bermarkas di Australia selama pengasingannya. Perdagangan Australia dengan Indonesia tumbuh melalui tahun 1980-an, dan pemerintah Keating menandatangani Fakta Keamanan dengan Indonesia pada tahun 1995 dan memberikan prioritas tinggi kepada hubungan dengan Jakarta. Jatuhnya Presiden Suharto dan pergeseran kebijakan Australia oleh pemerintahan Howard pada tahun 1998 membantu mempercepat proposal referendum mengenai masalah kemerdekaan Timor Timur.
Pada akhir tahun 1998, Perdana Menteri John Howard dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer membuat draft surat kepada Indonesia yang berisi tentang perubahan kebijakan Australia, yang menyarankan agar Timor Leste diberi kesempatan untuk memilih kemerdekaan dalam waktu 1 dekade. Surat itu membuat marah Presiden B.J. Habibie, yang menganggapnya menyiratkan bahwa Indonesia adalah kekuatan kolonial, dan dia memutuskan untuk mengumumkan referendum cepat. Sebuah referendum yang disponsori oleh PBB diadakan pada tahun 1999 menunjukkan persetujuan yang luar biasa untuk kemerdekaan, tetapi diikuti oleh bentrokan kekerasan dan krisis keamanan yang dipicu oleh milisi anti kemerdekaan. Australia kemudian memimpin pasukan internasional untuk Timor Timur yang didukung PBB untuk mengakhiri kekerasan, dan ketertiban dipulihkan. Sementara intervensi pada akhirnya berhasil, hubungan Australia-Indonesia akan memakan waktu beberapa tahun untuk pulih. Partai Buruh Australia mengubah kebijakan Timor Timur pada tahun 1999 dan mengadopsi kebijakan dukungan untuk kemerdekaan Timor Timur dan menentang kehadiran Indonesia di sana melalui juru bicara urusan luar negeri Lauri Brereton. Kredibilitas Brereton diserang oleh pemerintahan Koalisi Liberal Nasional dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer dan Perdana Menteri Howard. Mereka dibantu dalam kampanye mereka oleh Kevin Rudd yang saat itu menjadi pendukung buruh, yang kemudian memimpin Partai Buruh menuju kemenangan dalam pemilihan federal Australia 2007. Filipina, karena memiliki hubungan yang kuat dengan Indonesia, Filipina pada awalnya bersikap dingin terhadap masalah ini. Bahkan, tak hanya menolak masuknya Jose Ramos Horta pada 1997 saat seharusnya memberikan kuliah di Universitas Filipina di Liman, Presiden Fidel V. Ramos pun memasukkannya ke dalam daftar hitam imigrasi. Namun, dengan dukungan luas dari berbagai negara, Filipina akhirnya mengubah kebijakannya. Setelah kemerdekaan Timor, Filipina menyumbangkan personel medis dan logistik ke Interfed, bukan pasukan darat. Pada tahun 2000, PBB menunjuk seorang dari Filipina, yaitu Letjen Jaime de los Santos untuk memimpin Interfed PBB penuh. Berbagi warisan Katolik Roma yang sama, Filipina menjadi sekutu alami dan telah memelihara hubungan baik dengan Timor Timur sejak itu. Itu juga telah menghapus Jose Ramos Horta dari daftar hitam. Ia sering memberikan kuliah di berbagai universitas di Filipina, terutama di Universitas Filipina di Liman, Universitas Politeknik Filipina, Universitas de La Salle dan Universitas Ateneo de Davao. Portugal. Sehari setelah invasi, Portugal memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan terus mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi tersebut. Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, pemerintah Portugis tampak enggan mendorong isu tersebut. Pakar Amerika Indonesia, Benedict Anderson memperkirakan bahwa hal ini berasal dari ketidakpastian pada saat penerapannya ke komunitas Eropa. Kritik Portugal meningkat tajam sejak pertengahan 1980-an, dan karena tekanan publik, negara itu menjadi salah satu juru kampanye terkemuka di forum internasional untuk penentuan nasib sendiri Timor Timur. Sepanjang tahun 1990-an, Portugal mengambil bagian dalam mediasi yang ditengahi PBB dengan Indonesia. Amerika Serikat, pada tahun 1975, Amerika Serikat sedang menyelesaikan kemundurannya dari Vietnam. Indonesia yang sangat anti-komunis dianggap oleh Amerika Serikat sebagai penyeimbang yang penting.
dan hubungan persahabatan dengan pemerintah Indonesia dianggap lebih penting daripada proses dekolonisasi di Timor Timur. Amerika Serikat juga ingin mempertahankan aksesnya ke selat perairan dalam yang melintasi Indonesia untuk jalur bawah laut yang tidak terdeteksi antara Samudra Hindia dan Pasifik. Sehari sebelum invasi, Presiden AS Gerald R. Ford dan Menteri Luar Negeri AS Henry A. Kissinger bertemu dengan Presiden Indonesia Soeharto dan dilaporkan memberikan persetujuan mereka untuk invasi tersebut. Menanggapi Soeharto yang mengatakan, "Kami ingin pengertian Anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan cepat atau drastis di Timor Timur." Ford menjawab, "Kami akan memahami dan tidak akan menekan Anda tentang masalah ini. Kami memahami masalah dan niat yang Anda miliki." Kissinger juga setuju. Meskipun dia memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan senjata buatan AS dalam invasi akan diekspos ke pengawasan publik, memberitahukan keinginan mereka untuk mempengaruhi reaksi di Amerika, sehingga akan ada lebih sedikit kemungkinan orang berbicara di cara yang tidak sah. AS juga berharap invasi akan berlangsung cepat dan tidak melibatkan perlawanan yang berkepanjangan. "Yang penting apapun yang Anda lakukan berhasil dengan cepat," kata Kissinger kepada Soeharto. AS memasok senjata ke Indonesia selama invasi dan pendudukan berikutnya. Seminggu setelah invasi ke Timor Timur, Dewan Keamanan Nasional menyiapkan analisis yang menemukan penggunaan peralatan militer yang dipasok AS secara luas. Meskipun pemerintah AS mengatakan mereka akan menunda penjualan senjata baru dari Desember tahun 1975 hingga Juni tahun 1976 sambil menunggu tinjauan oleh Departemen Luar Negeri untuk menentukan apakah Indonesia telah melanggar perjanjian bilateral yang menetapkan bahwa Indonesia hanya dapat menggunakan senjata yang dipasok AS untuk tujuan pertahanan. Bantuan militer terus mengalir, dan Kissinger menghukum anggota staf Departemen Luar Negerinya karena menyarankan agar penjualan senjata dihentikan. Kissinger khawatir tentang reaksi terhadap kebijakannya dari publik AS, termasuk saat Kongres, menyesalkan bahwa segala sesuatu di atas kertas akan digunakan untuk melawan saya. Antara tahun 1975 dan 1980, ketika kekerasan di Timor Timur mencapai klimaksnya, Amerika Serikat memberikan sekitar $340 juta persenjataan kepada pemerintah Indonesia. Bantuan militer dan penjualan senjata AS ke Indonesia meningkat dari tahun 1974 dan berlanjut hingga tahun-tahun Bush dan Clinton sampai dihentikan pada tahun 1999. Persediaan senjata AS ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1995 berjumlah sekitar $1,1 miliar. Pemerintahan Clinton, di bawah program JCET Pentagon, melatih pasukan khusus Kopassus Indonesia dalam perang gerilya perkotaan, pengawasan, kontra-intelijen, taktik penembak jitu dan operasi psikologis. Komisi PBB untuk Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste, CAVR, menyatakan dalam bab tanggung jawab dari laporan akhirnya bahwa dukungan politik dan militer AS sangat penting bagi invasi dan pendudukan Indonesia di Timor Leste antara tahun 1975 dan 1999. Laporan, halaman 92, juga menyatakan bahwa persenjataan yang dipasok AS sangat penting bagi kapasitas Indonesia untuk mengintensifkan operasi militer dari tahun 1977 dalam kampanye besar-besaran untuk menghancurkan perlawanan di mana pesawat yang dipasok oleh Amerika Serikat memainkan peran yang penting.
Fretilin telah mengklaim bahwa tingkat dukungan AS untuk upaya pemerintah Indonesia di Timor Timur mungkin telah melampaui dukungan diplomatik dan bantuan material. Sebuah laporan UPI dari Sydney tertanggal 19 Juni tahun 1978, mengutip siaran pers Fretilin, yang menyatakan, penasihat militer Amerika dan tentara bayaran bertempur bersama tentara Indonesia melawan Fretilin dalam 2 pertempuran. Sementara itu, pilot Amerika menerbangkan pesawat OV-10 Bronco untuk Angkatan Udara Indonesia dalam serangan bom terhadap daerah-daerah yang dibebaskan di bawah kendali Fretilin. Amerika Serikat abstain dari sebagian besar resolusi PBB yang mengecam invasi Indonesia. Daniel Patrick Moynihan, duta besar AS untuk PBB pada saat itu, kemudian menulis dalam memoarnya, Departemen Luar Negeri menginginkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti sama sekali tidak efektif dalam tindakan apapun yang diambilnya. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya melaksanakannya tanpa keberhasilan yang berarti. Negara-negara lain, Britania Raya, Kanada, Jepang, dan negara-negara lain mendukung Indonesia selama pendudukan Timor Timur. Britania Raya abstain dari semua resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan Timor Timur dan menjual senjata selama pendudukan. Pada tahun 1978 Indonesia membeli 8 pesawat jet Bae Hawk yang digunakan selama kampanye, pengepungan dan pemusnahan. Britania Raya menjual lusinan jet tambahan ke Indonesia pada 1990-an. Kanada abstain dari resolusi Majelis Umum awal tentang Timor Timur. Pemerintah Kanada secara teratur menjual senjata ke Indonesia selama pendudukan, dan pada 1990-an menyetujui lebih dari CDN 400 juta dolar ekspor untuk suku cadang senjata. Jepang memberikan suara menentang terhadap ke-8 resolusi Majelis Umum mengenai Timor Timur. Pemerintah India juga mendukung Indonesia, menyamakan pendudukan itu dengan perebutan Goa oleh mereka sendiri pada tahun 1961. Beberapa analis mengatakan bahwa tindakan Indonesia yang tertunda juga mencegah pemindahan Timor Timur secara damai ke sana, mirip dengan bagaimana Prancis memindahkan Pondicherry ke India pada tahun 1962. Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, secara konsisten memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum yang menyerukan penentuan nasib sendiri di Timor Timur. Konsekuensi, jumlah kematian, perkiraan yang tepat dari jumlah korban tewas sulit ditentukan. Laporan Komisi Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste, CAVR, tahun 2005 melaporkan perkiraan jumlah minimum kematian terkait konflik 102.800, tanda kurang lebih 12.000. Dari jumlah tersebut, laporan tersebut mengatakan bahwa sekitar 18.600, tanda kurang lebih 1.000, terbunuh atau hilang dan bahwa sekitar 84.000, tanda kurang lebih 11.000, meninggal karena kelaparan atau sakit melebihi apa yang diharapkan karena kematian masa damai. Angka-angka ini mewakili perkiraan konservatif minimum yang menurut CAVR adalah temuan utamanya yang berbasis ilmiah. Laporan tersebut tidak memberikan batas atas. Namun, CAVR berspekulasi bahwa jumlah kematian akibat kelaparan dan penyakit yang berhubungan dengan konflik bisa mencapai 183.000. Komisi Kebenaran menganggap pasukan Indonesia bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan dengan kekerasan. Peneliti Ben Kiernan mengatakan bahwa jumlah 150.000 kematian kemungkinan mendekati kebenaran, meskipun seseorang dapat membuat perkiraan 200.000 kematian atau lebih tinggi.
Center for Defense Information juga memperkirakan total kematian mendekati 150.000 jiwa. Sebuah perkiraan Gereja Katolik tahun 1974 tentang populasi Timor Timur adalah 688.711 jiwa. Pada tahun 1982 gereja melaporkan hanya 425.000 jiwa. Hal ini menyebabkan sekitar 200.000 jiwa tewas selama pendudukan, yang dilaporkan secara luas di seluruh dunia. Sumber lain seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga mendukung perkiraan bahwa lebih dari 200.000 jiwa terbunuh. Menurut spesialis Gabriel Devet, berdasarkan data statistik yang tersedia dari otoritas Portugis dan Indonesia, dan dari Gereja Katolik, antara Desember tahun 1975 hingga Desember tahun 1981, sekitar 308.000 orang Timor kehilangan nyawa mereka. Ini merupakan sekitar 44% dari populasi sebelum invasi. Demikian pula, Profesor George Adi Condro menyimpulkan dari studinya tentang data Angkatan Darat Indonesia bahwa sebenarnya 300.000 orang Timor telah terbunuh pada tahun-tahun awal pendudukan. Robert Cribb dari Universitas Nasional Australia berpendapat bahwa jumlah korban dibesar-besarkan secara signifikan. Dia berpendapat bahwa sensus 1980 yang menghitung 555.350 orang Timor. Meskipun sumber yang paling dapat diandalkan dari semuanya, mungkin merupakan perkiraan minimum daripada perkiraan maksimum untuk total populasi, perlu diingat bahwa ratusan ribu orang Timor Timur menghilang selama kekerasan September tahun 1999, hanya untuk muncul kembali kemudian, tulisnya. Sensus tahun 1980 menjadi lebih tidak mungkin dalam menghadapi sensus 1987 yang menghitung 657.411 orang Timor. Ini akan membutuhkan tingkat pertumbuhan 2,5% per tahun, hampir identik dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi di Timor Timur dari tahun 1970 hingga 1975, dan sangat tidak mungkin dapat terjadi mengingat kondisi pendudukan yang brutal, termasuk upaya Indonesia untuk mencegah reproduksi. Memperhatikan kurangnya catatan pribadi tentang kekejaman atau trauma tentara Indonesia, ia lebih lanjut menambahkan bahwa Timor Timur tidak tampak, berdasarkan laporan berita dan laporan akademis, sebagai masyarakat yang trauma dengan kematian massal. Sampai pembantaian Dili tahun 1991, menunjukkan suatu masyarakat yang mempertahankan semangat dan kemarahannya dengan cara yang mungkin tidak akan mungkin terjadi jika diperlakukan seperti Kamboja saat dikuasai oleh Pol Pot. Bahkan strategi militer Indonesia didasarkan pada memenangkan hati dan pikiran penduduk, fakta yang tidak mendukung tuduhan pembunuhan massal. Kiernan, mulai dari populasi dasar 700.000 orang Timor pada tahun 1975, berdasarkan sensus Gereja Katolik 1974 menghitung perkiraan populasi tahun 1980 sebanyak 735.000 orang Timor, dengan asumsi tingkat pertumbuhan hanya 1% per tahun sebagai akibat pendudukan. Menerima hitungan 1980 yang Cribb anggap setidaknya 10%, 55.000, terlalu rendah, Kiernan menyimpulkan bahwa sebanyak 180.000 orang mungkin tewas dalam perang. Cribb berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan 3% yang diperkirakan oleh sensus 1974 terlalu tinggi, mengutip fakta bahwa gereja sebelumnya telah mendalilkan tingkat pertumbuhan 1,8%,
yang akan menghasilkan angka yang sejalan dengan perkiraan populasi Portugis sebanyak 635.000 orang untuk tahun 1974. Meskipun Cribb menyatakan bahwa sensus Portugis hampir pasti merupakan perkiraan yang terlalu rendah, ia percaya bahwa kemungkinan besar itu lebih benar daripada sensus gereja, karena setiap upaya gereja untuk memperkirakan jumlah total populasi harus dilihat dari sudut pandangnya terhadap akses ke masyarakat yang tidak lengkap. Kurang dari setengah orang Timor adalah Katolik. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan sejalan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, maka akan menghasilkan angka yang lebih akurat sebanyak 680.000 jiwa untuk tahun 1975, dan populasi tahun 1980 diharapkan sedikit di atas 775.000 jiwa, tanpa memperhitungkan penurunan tingkat kelahiran akibat pendudukan Indonesia. Defisit yang tersisa akan hampir menyentuh angka 200.000. Menurut Cribb, kebijakan Indonesia membatasi angka kelahiran hingga 50% atau lebih. Jadi, sekitar 45.000 diantaranya tidak dilahirkan daripada dibunuh. 55.000 lainnya hilang akibat orang Timor menghindari otoritas Indonesia yang melakukan sensus 1980. Berbagai faktor, eksodus puluhan ribu orang dari rumah mereka untuk melarikan diri dari Fretilin pada tahun-tahun 1974-5, kematian ribuan orang dalam perang saudara, kematian kombatan selama pendudukan, pembunuhan oleh Fretilin, dan bencana alam, mengurangi lebih jauh lagi korban sipil yang diakibatkan oleh pasukan Indonesia selama ini. Mempertimbangkan semua data ini, Cribb berpendapat bahwa jumlah korban jauh lebih rendah 100.000 atau kurang, dengan minimum absolut 60.000, dan hanya 1/10 dari penduduk sipil yang mati secara tidak wajar selama tahun-tahun 1975-80. Bagaimanapun, Kiernan menanggapi dengan menegaskan bahwa masuknya pekerja migran selama pendudukan dan peningkatan tingkat pertumbuhan penduduk yang khas dari krisis kematian membenarkan menerima sensus 1980 sebagai sah meskipun perkiraan 1987 dan bahwa sensus gereja 1974, meskipun hanya kemungkinan maksimum, tidak dapat diabaikan karena kurangnya akses gereja ke masyarakat yang mungkin telah mengakibatkan jumlah yang kurang. Dia menyimpulkan bahwa setidaknya 116.000 kombatan dan warga sipil dibunuh oleh semua pihak atau meninggal secara tidak wajar dari tahun-tahun 1975 sampai 80. Jika benar, ini akan menghasilkan hasil bahwa sekitar 15% penduduk sipil Timor Timur terbunuh dari tahun-tahun 1975 sampai 80. F. Hiot secara terpisah memperkirakan bahwa 13%, 95.000 dari perkiraan 730.000 bila memperhitungkan pengurangan tingkat kelahiran, dari jumlah penduduk sipil meninggal selama periode ini. Kiernan percaya bahwa defisit tersebut kemungkinan besar berjumlah sekitar 145.000 bila dihitung untuk pengurangan angka kelahiran, atau 20% dari populasi Timor Timur. Nilai tengah dari laporan PBB adalah 146.000 kematian. R.J. Rummel, seorang analis pembunuhan politik, memperkirakan jumlah kematian sebanyak 150.000 jiwa. Banyak pengamat menyebut aksi militer Indonesia di Timor Timur sebagai sebuah contoh genosida. Oxford mengadakan konsensus akademis yang menyebut peristiwa tersebut sebagai sebuah genosida dan Universitas Yale mengajarkannya sebagai bagian dari program studi genosida mereka. Dalam studi tentang arti hukum dan penerapan kata tersebut pada pendudukan Timor Timur,
sarjana hukum Ben Saul menyimpulkan bahwa karena tidak ada kelompok yang diakui menurut hukum internasional yang menjadi sasaran otoritas Indonesia, tuduhan genosida tidak dapat diterapkan. Namun, ia juga mencatat, konflik di Timor Timur paling tepat dikualifikasikan sebagai genosida terhadap kelompok politik, atau sebagai alternatif sebagai genosida budaya, namun tidak satu pun dari konsep ini yang secara eksplisit diakui dalam hukum internasional. Pendudukan ini telah dibandingkan dengan pembunuhan Khmer Merah, Perang Yugoslavia, dan genosida Rwanda. Jumlah akurat korban Indonesia didokumentasikan dengan baik. Nama lengkap sekitar 2.300 tentara Indonesia dan milisi pro-Indonesia yang gugur dalam aksi maupun karena sakit dan kecelakaan selama masa pendudukan diukir di Monumen Seroja yang terletak di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Keadilan, Saul melanjutkan untuk membahas penuntutan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya. Pada tahun-tahun setelah berakhirnya pendudukan, beberapa proses telah dilakukan untuk tujuan tersebut. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1999 yang mengesahkan UNTAED menggambarkan sejarah pelanggaran sistematis, meluas dan mencolok terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia, dan menuntut agar mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dibawa ke pengadilan. Untuk mencapai tujuan ini, UNTAED membentuk Unit Kejahatan Berat, SCU, yang berusaha menyelidiki dan menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Namun, SCU telah dikritik karena pencapaiannya relatif sedikit, mungkin karena pendanaannya tidak memadai. Mandatnya terbatas pada kejahatan yang dilakukan hanya pada tahun 1999, dan karena alasan lain. Pengadilan Indonesia yang dimaksudkan untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan itu digambarkan sebagai secara nyata tidak memadai oleh Komisi PBB. Defisiensi dalam proses ini telah menyebabkan beberapa organisasi menyerukan pengadilan internasional untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan di Timor Timur, serupa dengan yang didirikan di Yugoslavia dan Rwanda. Sebuah editorial 2001 oleh LSM Timor Timur Lau Hamutuk mengatakan, kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak terhitung jumlahnya dilakukan selama periode tahun 1975 sampai tahun 1999 di Timor Timur. Meskipun pengadilan internasional tidak dapat mengejar mereka semua, itu akan menegaskan bahwa invasi, pendudukan dan penghancuran Timor Timur oleh Indonesia adalah konspirasi kriminal yang sudah berlangsung lama, sistematis, direncanakan dan diperintahkan pada tingkat tertinggi. Banyak dari para pelaku terus memegang otoritas dan pengaruh di tetangga terdekat Timor Timur. Masa depan perdamaian, keadilan, dan demokrasi di Timor Timur dan Indonesia bergantung pada meminta pertanggungjawaban pelaku tingkat tertinggi. Pada tahun 2005, Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran yang berkaitan dengan kejahatan di bawah pendudukan, dan menyembuhkan perpecahan antar negara. Komisi ini telah menerima kritik dari LSM dan ditolak oleh PBB karena menawarkan impunitas. Gubernur Timor Timur, Presiden Pemerintahan Sementara, tanggal 17 Desember tahun 1975 sampai 17 Juli tahun 1976, Arnaldo dos Reis Araújo. Gubernur, tahun 1976 sampai tahun 1978, Arnaldo dos Reis Araújo.
tahun 1978 sampai tahun 1982, Guilherme Maria Gonçalves. Tanggal 18 September tahun 1982 sampai 18 September tahun 1992, Mario Viegas Carrascalão. Tanggal 18 September tahun 1992 sampai 25 Oktober tahun 1999, Jose Abilio Osorio Soares. Penggambaran dalam karya fiksi, Balibo, sebuah film Australia tahun 2009 yang menceritakan tentang Balibo Five, sekelompok jurnalis Australia yang ditangkap dan dibunuh sesaat sebelum invasi Indonesia ke Timor Timur. The Redundancy of Courage, sebuah novel karya Timo Timo yang terpilih untuk Booker Prize, menceritakan tentang Timor Timur, secara umum dapat diterima. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.